Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kaya tidak bersedekah dengan harta, tetapi sering mempermudah urusan orang. Apakah itu juga bisa dianggap sedekah? Sedekah itu tidak mesti dengan harta, Pak. Namun sedekahnya orang kaya itu biasanya lebih utama dengan harta. Rasulullah yang mengatakannya. Jadi ada kelompok orang miskin Ahlus Sufah dari kalangan muhajirin menjumpai Nabi, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, orang kaya mendahului kami masuk surga." Kenapa, kata Rasulullah? Orang-orang miskin ini mengatakan, "Lihatlah, mereka ketika kami salat, mereka salat, kami puasa, mereka puasa, tapi ketika mereka bersedekah, kami sudah tak mampu mengimbanginya. Yang lain kami sanggup, mereka puasa, kami puasa, mereka salat, kami salat. Ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami sudah tak mampu mengimbanginya. Jadi kami rugi." Maksud orang miskin ni, kami tidak sanggup melakukan amal seperti orang kaya. Berarti Allah tidak adil maksudnya. Seharusnya kan kami diberi kesempatan juga yang sama seperti orang kaya untuk mendapat surga. Begitu orang miskin lalu. Orang miskin masa lalu itu cemburunya ke orang kaya gara-gara sedekah. Katanya orang miskin mengatakan, "Cukup mangat rumah je, motor, Masya Allah." Itu yang dia bilang. Dia sedekah tak mikir, amal soleh tak mikir. Lalu Nabi mengatakan, kata Rasulullah, intinya, kalau engkau mau melakukan amal yang kuajarkan, maka engkau dianggap bersedekah melebihi orang kaya. Apa amalnya? Kata Rasulullah, berzikirlah. Disuruh ucap tasbih, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau engkau ulang-ulang ini, maka engkau dianggap bersedekah melebihi orang kaya. Jadi zikir pun bisa jadi sedekah. Tapi ingat, Pak, ini untuk si miskin. Orang kaya suruh zikir, yang peng dia tak berlebihan. Jadi tidak betul juga kalau orang kaya duduk di masjid zikir, create mati, Pak. Itu beda, nikmat yang dia dapat beda dengan nikmat orang miskin. Nah, di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, sedekah itu bisa berupa apa? Senyuman sedekah, menolong orang sedekah, mengambil barang yang jatuh dinaikkan ke kenderaan orang. Jadi ada seorang yang mendorong sepedanya, tak mampu mendorong, kita tolong dia untuk kita dorong. Itu bahasa-bahasa hadis, Pak. Saya sederhanakan. Itu semua, kata Rasulullah, sedekah. Sampai engkau, hadis terakhir yang kita bahas kemarin, Pak, ada amalan engkau menahan diri agar tidak mengganggu orang, kejahatanmu engkau tahan, itu pun sedekah, kata Rasulullah. Menahan diri agar tidak mengganggu orang, itu pun engkau telah bersedekah. Makanya sedekah itu ya tergantung dengan model yang kita lakukan. Semua bisa dianggap berpahala sedekah. Nah, jadi boleh menolong orang, cuma orang kaya lebih dianjurkan bersedekah dengan harta, karena nikmat yang paling besar untuknya adalah hartanya. Dan itu telah dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan itu pantang mendengar ada yang perlu disedekahkan, dia sedekahkan dengan harta. Abdurrahman bin Auf, dia sedekah dengan harta, karena dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Tak bersedekah langsung, tapi kita mencari sedekah dari orang untuk kita sedekahkan. Dan ini amalan ini banyak, Pak. Jadi kita kadang-kadang mencari bantuan dari orang, lalu kita buat rumah duafa, tapi kitalah yang menjadi pelopornya. Kita kumpul-kumpul, jadi kita bantu fakir miskin, buat NGO, buat LSM, membantu orang miskin. Apakah ini dianggap berpahala sedekah?
sama pahala dengan orang yang bersedekah. Dan mereka dianggap bersyarikat di dalam satu perbuatan. Karena orang kaya itu pun kadang-kadang tak tahu mau berikan ke mana, tapi setelah didatangi oleh orang-orang yang ingin memberi jalan, maka dia tahu jalan ke mana memberi sedekah. Maka orang yang mengusahakan pun dapat pahala sedekah. Dan ini adalah cara membuat agar Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan pendusta agama. Coba Bapa lihat dalam ayat, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah engkau para pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, mereka yang membiarkan anak yatim. Yang kedua apa? Siapa yang disebut Allah? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak-ngajak untuk memberi makan orang miskin. Allah tidak sebut tidak memberi makan orang miskin. Tidak mengajak pun jadi pendusta agama. Mengajak itu bukan uang, bukan orang yang punya uang. Mengajak itu kita tidak punya uang, tapi kita kasih tahu orang kaya bahwa ada orang miskin, tolonglah, biar saya yang salurkan, saya tidak sanggup bantu. Itu kita sudah bebas daripada gelar pendusta hari pembalasan dengan mengajak saja. Maka orang yang mengajak-ngajak pun pahalanya sama dengan orang yang bersedekah. Nah, ini salah satu kebaikan. Cuma bisa tidak dapat pahala kalau orang yang mengajak itu juga tak pernah sedekah padahal dia mampu bersedekah. Jadi but pesapat penggop pengdro baik debi kan. Jadi kumpul-kumpul uang orang sedekah, uang dia sendiri tak pernah keluar. Itu sama seperti atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau mengajak orang lain berbuat baik tapi engkau sendiri tak pernah berbuat baik. Itu sama dengan ustaz, dengku, kiai yang ceramah tentang sedekah tapi dia sendiri tak pernah sedekah. Pesapat peng dari, ayo bapak ibu yang mau sedekah, saya mau buat ini, mau buat itu, mari kita bersedekah. Kumpul jamaah, kumpul uang sedekah. Dia sendiri tak pernah sedekah padahal uang ada. Ini termasuk orang yang bisa tidak mendapatkan apapun dari usahanya. Membayar zakat. Oh, bayar zakat tu boleh dua, Pak. Boleh ke Baitul Mal, boleh langsung bayar sendiri. Boleh ke Baitul Mal, boleh langsung bayar sendiri. Dulu di masa Nabi itu lebih cenderung bayar di Baitul Mal karena yang pegang Baitul Mal Nabi. Dikeluarkan distribusinya sempurna. Nah, tapi hari ini kalau kita bayar ke Baitul Mal, kepala Baitul Mal aja baru ditangkap. Contoh. Ya, saudara aku baru withdraw baru ya, Pak. Jadi bolehkah bayar sendiri? Boleh. Dibolehkan mencari sendiri. Utamakan sanak saudara. Nah, kalau kemudian bapak bertanya, di mana kita bayar? Maka zakat itu tak boleh keluar, tak boleh keluar dari ring atau dari area yang menyebabkan boleh kasar salat. Area yang boleh kasar salat itu jaraknya 89 atau 90 kilometer. Para ulama, jumhur ulama mengatakan makruh, sebahagian mengatakan haram. Tak boleh keluarkan zakat harta melebihi jarak boleh kasar salat. Jadi kalau kita sumber harta, dari mana sumber harta itu? Di situ bayar zakat. Bapak dari PD, bapak dari Banda Aceh, dari Melabuh, Aceh Selatan, macam-macam. Tapi sumber hartanya di sini. Cari rezekinya di sini, PNS-nya di sini. Maka bayarnya ring dari sumber harta tidak boleh keluar dari 89 atau 90 kilometer. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah di mana badan kita berhari raya ketika sudah masuk malam hari raya itu. Kita mau hari rayanya di mana? Di situ bayar zakatnya. Oh, kita pulang kampung, hari malam 27 udah pulang kampung. Di sana bayar zakat, jangan bayar sini. Di mana badan? Jadi menyangkut dengan badan. Kalau zakat harta menyangkut dengan di mana sumber harta. Kenapa begitu dibuat Bapak Ibu? Agar orang-orang yang berada di sekitaran sumber harta kita merasakan
harta tersebut tertanam di dalam tanah mereka, harta tersebut membuat kehilangan kecemburuan sosial. Sekarang kita misal Pak, keluar tiap-tiap hari pakai baju coklat, kita Bapak Ibu keluar tiap hari tertulis ada baju coklat, di sini ada tertulis dinas ini, dinas itu, macam-macam kan. Di sini ada bed nama, ada yang model pakai baju lengkap dari ini sampai ke kaki, tak ada pinggangnya, tak ada baju lengkap itu, masuknya ke PAG, PGI, PHI, macam-macam. Orang kampung kan lihat, orang kampung lihat bapaknya, insya-Allah, hanya gaji bapaknya kan, kadepukah gaji bapaknya. Nanti ada yang waktu lewat orang pakai baju coklat tu, gaji bapak tu, itu dah sertifikasi dia tu. Lumayan tu gajinya, makanya isterinya banyak tu, katanya. Contoh. Orang-orang kampung Pak bicara masalah itu kapan? Waktu mereka duduk di samping jalan sambil ada yang sedang ngutip peluk aqua bekas segala macam. Ketika keluarkan zakat, mereka kemudian tak dapat apa-apa. Semua keluarkan ke medan, ke sana, ke sini. Itulah makanya dituntut untuk memberikannya kepada orang yang terdekat dengan sumber harta. Cuma kalau diadu dengan keluarga, di situ baru boleh melangkahi itu. Misal keluarga kita miskin, keluarga yang enggak kita tanggung jawab nafkah, saudara-saudara, sepupu, miskin, tinggalnya jauh, itu baru boleh kita keluarkan. Tapi kalau itu tak ada, maka keluarkan di area ini. Tak boleh keluarkan jauh-jauh zakat harta. Kalau tidak, maka penduduk yang ada di sekitaran sumber harta tidak dapat apa-apa. Tetaha ganta pak terbia-bia dari dulu, lihat-lihat aja, gas di dalam tanah mereka, minyak dalam tanah mereka kayak gitu aja hidup. Itulah penyebabnya kenapa harus membayarkan seputar sumber harta. Batasan boleh qasar salat. Begitu pandangan jumhur ulama. Jadi kalau cari fakir miskin, ya bayar sendiri sekitaran sini Pak, di mana yang kita kerja. Begitu. Ada orang yang bangkrut sampai jatuh habis-habisan, disita hartanya, dan dulu dia mungkin koruptor. Sekarang dia masih koruptor atau tidak? Tak bisa lagi koruptor, sudah bangkrut habis misal, kan tak sanggup lagi. Adakah boleh kita bayar zakat untuknya? Boleh Pak. Karena tidak disyaratkan bayar zakat itu harus kepada orang yang saleh, tidak. Sekarang kita bayar zakat ke fakir miskin. Fakir miskin itu ada semayang semua Pak? Mana ada? Banyak orang miskin tak solat. Itu pengemis-pengemis jalan tu mana ada semayangnya? Mana semayang Pak? Coba Bapak berdiri sekali di lampu merah tu, dari pagi sampai maghrib Bapak berdiri itu. Mereka tak pulang-pulang, tak solat-solat, ambil beli nasi bungkus makan di halte. Tak pulang, tak solat itu. Ni urun lelaki-lelaki sedekahnya. Kita kasih zakat mereka tak solat. Bahkan kejahatan terburuk bersama Allah adalah tidak solat. Di situ bolehkah kasih zakat ke mereka? Boleh. Karena zakat tidak mempersyaratkan orang yang terima harus orang yang salat, orang yang ahli saleh, tidak. Bekas koruptor pun boleh. Selama dia masuk kategori 8 orang yang boleh, berarti dia jatuhnya ke miskin. Kalau betul-betul sudah jatuh habis-habisan, boleh. Tapi dengan orang-orang begini, ketika kasih zakat, usahakan ada dakwahnya. Jadi pas kita kasih, kita bilang nyo na zakat. Mudah-mudahan drone baik nak crop ceiling. Nyo untuk sigata menyo lagi nyo lom mati ni. Dan zakat-zakat nak kujuk dia. Jadi harus ada sisi dakwahnya. Lalu orang itu nyaut menyo lagi nyo apakah baik kajuk oleh ke katanya. Karena orang Pak kalau dah jahat kayak gitu dia. Jadi boleh Pak, tak ada masalah selama masuk dalam kelompok tadi. Baik, kita keluarkan zakat, kita cari sendiri. Apakah harus cari 8 kelompok tadi? Tidak. Allah cuma bilang yang boleh dibayarkan di antara 8 tersebut. Tak mesti setiap kali zakat semuanya dapat 8 kelompok itu, tidak. Tak mesti. Jadi kita bisa keluarkan sesuai dengan hajat kebutuhan. Sekarang dari 8 itu, di situ ada yang terlilit hutang, itu ada yang ibnu sabil, orang yang musafir kehilangan bekal. Kan tak mesti kita cari si John Yahya itu yang wet-wet,
yang dari Bogor tu Pak, yang ke Aceh, ke habis pungo orang Aceh. Berapa orang Aceh pungo Pak? Jadi datang orang dari Bogor demi menunaikan nazarnya. Nazar pungo itu sebenarnya. Di orang Aceh lebih pungo, sambut joyanya. Lalu kita bayar zakat, ni ada orang musafir kehilangan bekal, kita cari dia. Oh enggak. Dari 8 kelompok itu lihat yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan. Oh ternyata 8-8-nya ada di tempat dan membutuhkan. Itu boleh 8-8-nya. Tapi kalau tidak ada, utamakan prioritas yang mana butuh. Jadi hana mecih mita mandum. Dari 8, 3, 2 kasih zakat sudah boleh. Yang penting masuk ke dalam ring 8 orang itu. Begitu. Ada kelompok ormas yang punya Dewan Syura atau istilahnya MPR-nya organisasi tersebut yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Contoh, kalau Muhammadiyah itu ada Dewan Tarjih. Dewan Tarjih itu yang memutuskan fatwa bahwa ini boleh, ini tak boleh. Apakah kita mengikuti pandangan mereka atau kita tetap mengikuti pandangan imam-imam mazhab? Kadang-kadang Dewan Tarjih ini berbeza pandangan dengan imam-imam mazhab. Yang pertama yang harus diyakini dulu bahwa berbeza ijtihad dengan fatwa, dan berbeza ijma' dengan fatwa. Kalau sudah diijma'kan oleh mujtahid, itu hukumnya langsung di bawah Al-Quran, Sunnah dan ijma' langsung. Tapi kalau kelompok-kelompok organisasi ini yang di dalamnya berisi bukan para mujtahid. Mujtahid itu Pak, susah menjadi mujtahid itu karena syaratnya banyak. Dan tidak bisa selevel, bahkan sekarang susah menemukan mujtahid seperti dulu. Sedangkan level 4 mazhab itu semuanya masuk kategori mujtahid mutlak. Mereka bisa langsung mengeluarkan isi ayat dan hadis karena mereka punya kemampuan untuk itu. Sekarang Dewan Tarjih, apakah mujtahid? Bukan. Jauh sekali dari mujtahid Pak. Hafal Quran tak faham isinya. Ada yang faham isi 1-2, tidak hafal Quran. Dulu 4 mazhab ni semuanya hafal Quran, hafal hadis. Dan mereka punya alat, kemampuan bahasa. Dewan Tarjih punya tak kemampuan bahasa untuk mengeluarkan hukum? Tak bisa. Maka hasil yang mereka keluarkan bukan hasil ijtihad dan tak disebut ijma', tapi fatwa. Makanya kan judulnya Fatwa Dewan Tarjih, Fatwa MUI, Fatwa MPU. Apa bedanya fatwa dengan hasil ijma'? Kalau ijma' tak boleh diingkari, tak boleh dilawan. Itu sudah kesepakatan para mujtahid yang ahli. Jadi kalau ijma' ulama mengatakan haram, berarti haram walaupun belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau fatwa boleh diterima, boleh ditolak. Misal bapak tak senang dengan fatwa ini, boleh tolak, ambil fatwa lain. Makanya kan mereka juga begitu, tak senang dengan fatwa, dia buat fatwa sendiri. Maka fatwa boleh ditolak, boleh diterima. Saya tak senang dengan fatwa Yusuf Qardawi, saya bilang tak cocok sama saya fatwa itu. Saya tak senang dengan fatwa MUI, saya boleh tolak, saya tak terima. Itu makanya kalau diadu mana yang lebih utama kita ambil, tetap pendapat mujtahid lebih utama daripada fatwa dewan-dewan manapun. Karena mereka tak masuk dari golongan-golongan mujtahid. Mereka itu kan waktu mengeluarkan ijtihadnya Pak, mengeluarkan hasil fatwanya, itu juga rujuknya ke 4 mazhab. Nanti ujung-ujungnya pasti menurut mazhab Hambali. Kalau Dewan Tarjih menurut mazhab Hambali nantinya. Sedangkan Hambali termasuk salah satu dari mujtahid mutlak. Maka kita pun ukurannya sama, kita mengambil pandangan Syafi'i sama saja. Mengambil mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i sama saja. Sama-sama hasil ijtihad para mujtahid. Makanya tak bisa kita berpatokan kalau sudah Dewan Tarjih mengatakan ini berarti ini. Oh tak. Tak bisa. Dia karena bisa ditolak dan bisa diterima. Bagaimana cara membayar hutang tapi kita tidak tahu lagi alamat orang yang pernah memberi kita hutang. Dalam proses membayar hutang, di saat kita ingin membayarnya, mungkin dalam waktu yang lama, bisa saja orang itu sudah tidak lagi tinggal di situ. Lalu kita mencari yang bisa, nomor yang kita bisa hubungi pun tak ada lagi. Maka memang prosesnya pertama cari dulu semampu mungkin. Tanya kanan kiri, tanya tetangganya kemana pindah. Cari dulu semampu mungkin.
Kalau tidak dapat, maka disuruh cari ahli warisnya. Disuruh cari ahli warisnya untuk menyampaikan hutang kita kepada si fulan. Kalau si fulan sudah meninggal, maka ahli waris yang berhak mendapatkan hutang, pembayaran hutang tersebut, karena itu masuk kategori harta warisan. Tidak dapat juga ahli warisnya, maka sudah lelah kita mencari, tetap hutang itu tidak lepas, dibayar melalui sedekah. Di situ baru kita kasih ke orang miskin, ke masjid dengan niat bayar hutang. Jadi sudah 1 tahun kita cari, tidak tahu lagi orangnya di mana. Kasih ke masjid atau kasih ke orang miskin dengan niat bayar hutang. Lalu dia dapat apa? Dia dapat pahala dari uang dia sendiri yang kita berikan melalui masjid dan fakir miskin. Kita dapat apa? Dapat pahala telah menunaikan hutang kita. Itu jalan terakhir. Cuma minta ile, hajit langsung jauh masjid. Karena habis kita kasih ke masjid, ada orang yang langsung kasih ke masjid untuk bayar hutang orang. Dia niat ini bayar hutang orang. Habis dia kasih ke masjid, ketemu sama orang itu di dalam masjid. Jadi payah buka challenge masjid lah. Jadi cari dulu, kalau tidak dapat betul-betul baru sedekah. Dan sedekah itu bermanfaat kepada orang tersebut. Kita tak mampu memberi, tapi kita berusaha untuk mencari, menolongnya dengan cara mencari di tangan orang lain lagi. Jadi contoh, ada orang minta pinjam sesuatu sama kita, kita tidak mampu, tapi kita mencari orang, atau paling kurang kita menjadi penjamin untuk orang lain. Apakah amalan itu boleh? Tentu boleh, berpahala, besar pahala, Pak. Karena kita waktu disebutkan Allah, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'u al-yatim, lihat kalimat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu pendusta agama, dia tidak mengajak-ngajak orang untuk menolong orang miskin. Artinya tidak semua kita mampu menolong orang miskin, tetapi kalau tidak mampu, ajak orang, kasih tahu orang, sana ada orang miskin, tolonglah, sebarkan informasi, ini orang fakir, mohon bapak ibu siapa yang punya rezeki tolonglah. Artinya kita tidak mampu, tapi kita sebarkan. Makanya kita mencari orang kedua untuk menolong orang yang mungkin meminjam uang ke kita, itu pekerjaan baik. Namun tentu kalau orang itu tidak kenal, maka kita jadi penjaminnya. Nah, di situ nanti bermasalah, begitu tidak dibayar, maka kita yang menjamin yang harus bertanggung jawab. Tapi itu pekerjaan baik, tetap kita usahakan agar bisa kita tolong. Karena memang Pak begini, Pak urung jino kok kurung-kurung aja mencoba buang hutang ya, Pak. Sudah kita kasih, kita pula yang digigitnya. Kita tolong, kita pula yang dihabisinya. Kan berat kurung aja. Menyong lemah, Pak. Lebih palih je daripada lemah. Lemah hana itu mayang. Dia salat. Lembu habis kita kasih makan, dia tahu balas jasa. Dia tidak lari. Dia tolong kita, kita suruh bajak sawah, dia bajak sawah. Kita ambil susunya, dia tahan, dia ambil susunya. Tapi orang berhutang yang melarikan diri, Pak, lebih palih daripada binatang, Pak. Tak tahu balas budi sedikit pun. Maka tadi saya rencana mengambil parang gergaji untuk saya mutilasi. Cuma kena tinggal dulu ke hadis-hadis, tenang kembali. Asal baca hadis, tenang kembali. Nanti malam muncul lagi pikiran untuk membunuh orang yang berhutang, contoh kan. Jadi itu pekerjaan baik, Pak. Minta cari bantuan kepada orang lain. Ada orang yang berhutang tapi tak mau bayar, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tetap wajib bagi si mayat bayar hutang dengan diambil dari harta peninggalannya. Haram bagi warisan kecuali membayar hutang lebih dahulu. Kalau anak-anaknya bagi warisan tanpa membayar hutang almarhum, anaknya pun ikut memakan harta orang dengan cara zalim. Haram bagi warisan. Sekarang timbul pertanyaan berikutnya, ayah yang berhutang meninggal, apakah anak wajib membayar hutang ayahnya? Kalau ayah tidak meninggalkan harta, kalau punya harta bayar dengan harta si mayat. Sekarang ayah pun miskin, atau sudah
dia pun karena sudah bayar, sudah bangkrut, tidak sanggup bayar hutang lagi, tidak ada harta. Apakah anak wajib bayar hutang ayahnya? Bukan dengan harta ayah, dengan harta anak. Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib anak membayar hutang ayah. Oh, mau dibayar, itu anak yang saleh, anak yang baik. Istilahnya perbuatan yang seharusnya tidak wajib lakukan demi meringankan ayahnya di kuburan. Baik ketipak oleh malaikat paling kurang punya kalau ada bayi itu paling cuti yang tergai. Anak tak ketipak ni nah. Memang cukup sakit hati dia terpegang khabar masalah huruf hutang pak. Jadi bapa ibu yang Allah muliakan, anaknya mau bayar hutang ayahnya, itu anak yang baik, tapi tidak wajib. Seandainya anak mengatakan itu kan hutang ayah, karena ada urusan dengan kami kan tidak berhutang, contohnya, itu juga tidak wajib. Cuma ada satu catatan kata para ulama, beda kalau hutang itu untuk menghidupi anak-anak ni. Jadi ayahnya berhutang supaya anaknya sekolah, ayahnya berhutang supaya anak istrinya makan. Nah, di saat kondisi seperti itu berarti hutang itu terjadi karena ingin menghidupi anaknya. Nah, di saat seperti itu maka anak baru wajib mencari dana untuk mengembalikan hutang ayahnya, karena mereka dibesarkan oleh ayah yang berhutang karena mereka. Nah, sekarang tapi ayah yang banyak hari ini bukan gara itu, cik hendro ke, memang dia yang ingin berhutang, dia ingin beli macam-macam sendiri. Ada yang berhutang hari ini memang untuk beli chip. Ayah-ayah paling horonya kan menan pak. Dia bukan khabar kata baca pas subuhnya bangat dia dengar pak. Itu beli chip. Mati dia, anak tak wajib bayar hutang dia. Ambil uangnya sendiri. Ambil uang. Oh tak dibayar mana? Maka hancurlah hidupnya di akhirat. Dalam kubur tu dah mulai disiksa pak. Kalau tak percaya coba bapak masuk kuburan, lihat naik siksa apa naik. Karena orang memakan harta orang itu termasuk yang mendapat siksa. Jadi begitu nasib kalau sudah meninggal, tetap wajib bayar hutang, ambil dari harta sendiri. Tak ada harta sendiri, maka anak terserah mau bayar atau tidak, terserah, tergantung dengan bagaimana kondisi anak-anak tersebut. Tanggung dosa lah, tanggung di akhirat. Barang yang bercampur pada emas, jadi tidak murni emas. Zakat yang murni, zakat emas itu kalau emasnya emas murni. Tapi kalau yang makhlut atau mukhtalat, yang bercampur, dalam mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali, kalau bercampur, misal tidak emas murni, dia bercampur dengan apa zat yang lain lah, besi biasa atau apa saja, maka yang dihitung zakat hanya pada berapa jumlah emas yang murninya saja. Misal dalam satu kalung pak, kalau kita bawa ke tukang emas, dia setelah dia pisahkan, kan bisa dipisahkan antara emas dengan yang lain pak, setelah dibakar itu kan. Misal contoh dia tahu nih, ini bukan emas murni nih pak, ini bercampur misal dengan besi putih atau apa saja, maka di sisi para ulama tidak ada zakat pada perhiasan itu, pada benda itu. Cuma zakatnya hanya menghitung yang murninya saja. Jadi kayak mana cara kita tahu? Ya harus ke ahlinya, harus ke ahlinya. Tapi kalau seluruhnya bukan murni, memang bendanya mirip emas saja, tapi bukan emas, tidak ada zakat. Betul-betul tidak ada zakat. Oh, terbuat dari mutiara, dari permata, malah lebih mahal daripada emas, tidak ada zakat. Karena zakat hanya pada emas dan perak. Mutiara, al-yaqut, wal-marjan, al-lu'lu', macam-macam model benda-benda yang sangat mahal tu, walaupun harganya M, itu tidak ada zakat, kecuali kita jadikan barang niaga, barang jualan. Kita jualan permata, hasilnya bayar zakat. Pada bendanya tidak ada. Tapi kalau emas dan perak tidak perlu dijual pun, langsung pada bendanya, ketika melewati nisab haul, bayar zakat. Makanya kalau bukan emas murni, bercampur-campur, itu kalau bisa dipisahkan, yang dihitung hanya yang murni. Tunggu sampai nisab. Tapi kalau betul-betul bukan emas, hanya mirip-mirip saja, maka tak ada zakat pada benda-benda selain itu. Begitu juga perak, yang dihitung perak murni saja. Begitu. Masalah yang viral ni, masalah penyambutan paus di tengah lautan, itu Paus Franciscus itu dianggap
kalau kita di sini istilahnya ulama nomor satu, Pak, mujtahid nomor satu di dalam Katolik. Nah, kedatangannya di Indonesia ya boleh-boleh saja, itu hak dia datang kemanapun. Namun yang menjadi viral adalah ketika disambut oleh orang Islam sampai menghinakan Islam itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Siakut, Bapak kenal Siakut? Siakut, Menteri Agama tu, dia sampai ceramahkan dalam penyambutan Paus itu. Kan isi ceramahnya dia mengatakan, saya kagum ini terhadap Paus dengan pakaian yang sederhana, didorong dengan kursi roda yang sederhana, dia datang sendiri dengan pesawat yang sederhana. Inilah salah satu yang bisa menjadi suri tauladan kita. Kan bodoh Siakut tu. Memang sekarang zamannya yang diangkat adalah orang-orang bodoh. Kalau tidak bodoh, itu tidak bisa jadi presiden dan wakil presiden. Jadi syarat mau jadi presiden dan wakil itu harus bodoh. Kalau tidak boleh, Pak. Karena dunia sekarang memang membutuhkan orang begitu. Masa dia puja-puji Paus? Yang dulu Syekh Azhar, periode keberapa itu, Pak? Tahun-tahun sekitaran 80-an. Itu ketika Paus mau datang ke Mesir, diajak untuk berdialog. Paus di masa itu Paus di masa itu masih Paus Paulus. Dia kan berbeda-beda gelarnya, Paus Paulus, Paus Benedictus, Paus Franciscus, nanti macam-macam kan. Datang surat ke Syekh Azhar di Mesir, lalu kemudian meminta untuk berdialog. Maksudnya menyambut mereka, minta untuk berdialog. Apa jawaban Syekh Azhar? Kami yang menghormati Nabi Isa tidak akan berdialog yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Langsung dijawab begitu, langsung dibubarkan, tidak ada dialog-dialog. Kami tidak akan berdialog kepada orang-orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Jadi langsung diserang tepat pada ulu hatinya. Kamu begah bangga wakkah, Tuhan hanakah akui. Karena di dalam sisi Nasrani ini, di sisi Nasrani, Pak, Katolik itu menyebutkan Maryam itu dihembuskan oleh Tuhan Bapa. Yang dihembuskan adalah reinkarnasi dari Bapa, sehingga Yesus adalah Tuhan anak yang berasal dari firman. Jadi si Bapa yang punya firman masuk ke dalam rahim Maryam, Maryam mengeluarkan firman berupa manusia. Maka Yesus itu adalah Tuhan tapi berjasad manusia. Jadi orang mengatakan Yesus itulah firman. Tapi tidak perlu terlalu didalami masalah itu, Pak. Tapi kemudian tiba-tiba datang kita hormati orang-orang yang telah mengingkari adanya Tuhan Allah. Jadi ini dosa. Dan kenapa bisa terjadi begitu? Itu karena kemunafikan merajalela di negara ini. Jadi kita dikuasai oleh orang-orang munafik. Begitu keadaannya. Jadi ya cukuplah kita yang faham, tidak perlu mengikuti keadaan itu. Tapi yakin innal batila kana zahuqa. Pasti kebatilan akan jatuh. Kapan? Ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, maka kemudian mereka lah yang menghancurkan semua berhala. Mereka mematahkan salib. Dalam hadis Nabi Isa turun mematahkan salib, sedangkan salib dibuat untuk menghormatinya, mendewakannya. Jadi ini salah satu kemungkaran, kesyirikan di akhir zaman. Kita yang tidak jadi muazzin seumur hidup, kita azan di masjid cuma sekali, karena habis kita azan karena runtuh masjid, hangga izin mogok masjid kita azan. Akhirnya kata panitia drone beda azan di sigadu na azan ana dong begah masjidnya. Jadi contohnya kita misal sekali yang dapat azan, selain itu rupanya sudah ada jadual tetap muazzin sudah ada di masjid-masjid. Apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti muazzin walaupun cuma sekali kita azan? Ya tentunya bedalah, Pak. Al-jaza' li jinsil amal, kata Rasulullah. Pahala itu disesuaikan dengan amal. Kalau kita sekali azan, ya sekali itu kita dapat pahalanya. Yang diberikan pahala besar-besar seperti tadi, itu yang selalu azan. Dan menentukan muazzin di masjid itu memang dari masa Nabi begitu. Nabi kan menentukan azan di masjid. Muazzin Nabi berapa orang, Pak? 2 orang cuma, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Cuma 2 orang.
muazzin Nabi. Tak boleh sembarangan so kena azan orangnya. Tak, Nabi menentukannya. Kenapa dipilih Bilal? Ada hadisnya. Karena ketika Nabi memilih, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, kamu Bilal, anda sautan, suaramu paling nyaring, suaramu paling bagus dan paling nyaring. Dan jadi kita yang tidak dapat izin untuk jadi muazzin ni kayak mana? Kan kita tidak punya kelebihan itu. Kalau kita sambung ke pertanyaan Pak Syahid yang ketiga, kita tidak cukup nafas, tidak bagus suara. Ada yang panjang nafas, tidak bagus suara. Ada yang bagus suara, tidak panjang nafasnya, sebentar-bentar putus di tengah segala macam. Dan ini kita yang tidak jadi muazzin, kan lebih banyak yang tidak jadi muazzin daripada jadi muazzin. Muazzin itu pilihan Pak, tidak sembarangan. Nanti waktu kita bahas sunnah-sunnahnya dapat yang paling bagus suara itu, nanti di situ sunnahnya. Dan cuma kita yang tidak jadi muazzin, agar dapat pahala setara dengan muazzin, ada caranya. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, setiap kalimat yang diucap muazzin, ulanglah, sahutlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya seperti yang diajarkan. Yang kedua, selesai muazzin menyelesaikan azannya, maka disuruh baca doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, dan seterusnya. Yang ketiga, disunnahkan bersalawat. Salawat ini semua, artinya setiap pribadi baca salawat Allahumma salli ala Muhammad setelah membaca doa wasilah. Nanti ada hadis juga duluan salawat daripada baca doa, itu tak mengapa, balik-baliknya. Jadi mandum salawat. Muazzin juga bersalawat, tapi bukan bersalawat liming. Saya pernah bilang Pak, ada salah satu penyakit yang mungkin karena awam, muazzin salawat liming, dari mulai habis azan salawat. Nanti salawatnya Pak bukan lagi salawat, kaji ke nasyid, kaji ke qasidah, jadi nasyid sampai menjelang waktu qamat. Ini hanya semayang. Tugas habis azan apa? Salat sunnah qabliyah, bukan bersalawat terus-terusan. Salawat itu cukup dibaca sekali, mau ulang 3 kali. Baca semuanya Pak, semuanya yang dengar baca, muazzin baca. Jadi sahut suara azan, baca doa wasilah, kemudian baca salawat, dan doa terakhir disuruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini semua hadis. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang menyebutkan doa-doa ini, ahallat lahu syafaati yaumal qiyamah, telah halallah syafaatku nanti untuknya di hari kiamat. Pahalanya setara dengan pahala muazzin. Ini kesempatan. Ini kita muazzin tak bisa, tak pernah, wadai bang tak pegang habang, ada bang hana ada baca doa. Ini macam cara ada berbuat. Jadi itu cara untuk mendapatkan pahala. Kalau tidak ada orang lain yang azan di masjid itu, lalu kemudian kita lihat kanan kiri itu kuimu pihanamo, kemudian muazzin pihanadru, waktu sudah sampai, itu boleh kita azan kalau kita yakin kita masuk kriteria tadi. Yang jangan suruh orang yang tak masuk kriteria. Anak-anak Pak, anak-anak umur-umur 6 tahun 5 tahun yang baik niu untuk muazzin dah. Jadi boleh. Tapi kalau ada orang, jangan, karena imam dan panitia masjid itu penguasa tempat, penguasa rumah, itu tetap harus kita hormati. Tidak boleh sembarangan tak tajuk jumlah haji kan. Kalau seandainya tidak ada muazzin, lalu dilihat ni imam pun tak bisa azan kerana mungkin sudah tua, sakit, macam-macam, akhirnya diputarlah tip, dihidupkan tip rekaman azan untuk gantung muazzin. Bolehkah? Tak boleh, karena azan itu harus langsung dari orang yang berazan, tak boleh melalui rekaman. Kalau kita dengarkan azan rekaman pun tidak berlaku sunnah menyahut azan, kecuali rekamannya live, kecuali rekamannya langsung, langsung yang rekaman hanya dia tahu. Tapi diputar kembali azan dengan rekaman yang tidak ada orangnya, itu tidak berlaku sunnah menyahut azan, tidak berlaku. Jadi azan tidak boleh diganti dengan tip. Menahan, menjadikan marah
sebagai kekuatan untuk melawan kezaliman. Jadi kita lampiaskan marah itu supaya kita punya dorongan untuk melawan. Ini marah yang baik. Jadi marah melawan kezaliman itu adalah marah yang baik. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, kezaliman. Disuruh lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini biasanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya sifat marah tadi. Jadi kalau orangnya tenang begitu Pak, lembut, tidak pernah marah, dia lihat kemungkaran pun tidak pernah marah, itu malah tak baik. Nah, jadi ketika melawan kezaliman memang butuh marah. Menyombongkan diri bahkan ketika melawan kezaliman, marah itu bukan dosa besar, tapi sombong dosa besar. Marah itu kita gunakan melawan kezaliman, itu baik. Jangankan marah yang tidak termasuk dosa besar, tetapi menyombongkan diri masuk dosa besar juga dibolehkan ketika melawan kezaliman. Dan itu berdasarkan riwayat ketika perang Badar atau perang Uhud, lupa saya Pak, itu Abu Dujanah, sahabat Nabi, itu mengikat kain di kepalanya, lalu dia membangga-banggakan dirinya di depan orang-orang kafir. Dia tepuk-tepuk dadanya, ya seakan-akan dia berkata, so kena lawan lu kena. Dia kerdilkan, dia kecilkan orang-orang kafir itu. Dia katakan bahwa kalian itu tidak ada apa-apanya, siapa yang mau mati ke sini. Dia berbulak balik. Lalu ada sahabat di belakang yang berbisik ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Dujanah begitu sombongnya. Kata Nabi, sombong dalam melawan kekafiran, melawan kafir, melawan kezaliman kafir, itu malah ada perkara yang baik. Jadi tidak dilarang oleh Nabi, padahal sombong tidak boleh. Jadi perlu marah, cuma marahnya yang dibutuhkan melawan kezaliman seharusnya melekat pada marah penguasa. Yang jadi masalah apa Kak? Kita tidak berkuasa, kita yang marah-marah. Pak Camat tak marah, Gubernur tak marah, buat konser di tengah-tengah syariat Islam sedang dijalankan, rakyat marah, tapi rakyat tidak bisa lakukan apa-apa karena gubernurnya tak marah. Akhirnya ya sudah, begitu saja, jalan saja. Jadi inilah kadang-kadang kenapa Allah meminta pertanggungjawaban dari pemimpin terlalu banyak. Pemimpin itu susah masuk surga karena terlalu banyak yang dia harus bertanggungjawabkan. Salah satunya adalah diamnya pemimpin di atas maksiat. Karena anda bengeng. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, ya kok dibiarkan di Aceh dibuat konser besar-besaran, misal begitu kan, tapi gubernur diam. Nanti mungkin kalau kita selidiki lebih dalam, gubernur pun ternyata dah dapat amplop duluan dari orang yang buat konser. Jadi itu selayaknya marah itu ada pada diri penguasa, dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan hampir semua khalifah yang lain. Jadi itu baik, marah melawan kezaliman itu baik. Memberi sedekah ketika sedang marah. Jadi karena ada pengemis menyet-nyet, dia datang ke rumah, dia ketuk pintu terus-terusan, tak mau dia minggir. Kita padahal sudah buka gorden jendela, kita berharap dia pergi karena terus-terusan dia meminta sedekah, dan kita tahu dia bukanlah orang yang terlalu miskin. Tapi karena kita tidak tahan, terus-terusan dia minta sambil marah, kita memberinya. Apakah ini berpahala atau tidak? Sedekah dalam keadaan kondisi apapun berpahala, kecuali kita menghina orang itu. Jadi kalau kita marah lalu kita bilang, mengatakan cok, itu tak mengapa, itu tetap pahalanya sempurna. Tapi yang tak boleh adalah melakukan azza, yaitu menyakiti. Sambil marah kita berikan, ambil,
nyo menyokdeh tiga duk muka kah ku tepuk ngeng kita atau kita campak wang ke mukanya apa? Kita campak wang di mukanya sampai dia kutip wang gerik itu di bawah kakinya. Kita mengatakan kacau lagi binatang. Misalnya itu menyakiti orang yang menerima, itu baru tidak dapat pahala, bahkan bisa berdosa. Tapi kalau kita sedang marah tetap memberi, lah kita fikir lah daripada lambat-lambat kita kasih aja lah, daripada ditahan kasih aja lah. Selama kita tak menyakiti mereka tetap berpahala, karena yang Allah sebutkan pembatal pahala sedekah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya kembali, iaitu riya, dan menyakiti orang yang menerimanya. Selama dua ini kita tidak sebutkan, maka tetap dalam keadaan marah pun sedekah itu tetap dihitung pahala. Tapi kalau kita cuma bisa beri sedekah kalau marah, berarti kita perlu marah atau terusan untuk bisa bersedekah. Jadi menyuhana bengih hana kejuk ke? Berarti itu orang pelit juga. Dia perlu marah dulu baru bisa kasih sedekah. Isterinya sudah minta uang belanja sudah dari tanggal 1. Karena tidak marah-marah nak kasih-kasih. Tanggal 25 mengamuk isterinya, baru dikasih. Itu juga bermasalah. Berarti dia ini bukan orang yang baik. Kalau sudah mengamuk baru kasih. Kalau enggak dibuat mengamuk tidak kasih-kasih, berarti pelit. Jadi tetap pahala sempurna selama tak menyakiti. Bolehkah menjual batang, bolehkah menjual buah-buahan yang masih di pohonnya? Dalam fikih muamalah, hukum sebenarnya menjual sesuatu yang belum masak itu tak dibolehkan, haram. Menjual sesuatu yang belum masak tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kerugian pada pembeli. Si pembeli bisa antara 50-50, antara untung dan rugi, antara untung dan rugi. Namun kalau si pembeli membeli satu pohon dan dia siap menanggung resiko, karena si pembeli pun sudah memprediksi ini pasti ada yang masak, pasti ada yang tidak masaknya. Dia sudah lihat-lihat kayaknya ni 70% tak masak. Misal contohnya sudah bisa dipanen tapi 30% lagi belum bisa misal. Lalu dia beli satu pohon, dia perkirakan ini satu pohonnya sekian, maka dibolehkan, karena innamal bai'u antaradin, karena jual beli itu dasarnya memang harus ridha. Jadi si penjual mengatakannya jeut 20 tapi ni ada yang nanti mungkin sebahagian kecilnya tidak masak atau setengah belum masak, si pembeli ridha. Biasanya agen-agen kan begitu kerjanya, Pak. Itu dibolehkan di atas nama keridhaan. Tapi kalau kita bukan di atas nama keridhaan, kita jual dengan sedikit berharap semoga kita dapat keuntungan lebih dengan menjual satu pohon yang di dalamnya ada yang masak, ada yang tidak, si pembeli nanti tidak sanggup, tidak siap menanggung resiko itu. Lalu kita jual juga, maka di situ dilarang melakukan jual beli di atas pohon, dia melakukan jual beli di atas pohon monyet itu kalau begitu, Pak. Melakukan jual beli di atas nama ketidakridhaan ketika menjual satu paket dari pohon tersebut. Kalau kita baca fikih, tentang fikih, Pak, termasuk jual beli yang terlarang, menjual buah-buah di pohonnya sebelum masak, termasuk yang dilarang. Tapi hari ini agen-agen tentu sudah siap menerima resikonya dan itu dibolehkan insyaAllah. Apakah kalau kita bersedekah untuk keluarga, untuk orang yang punya hubungan nasab, apakah harus sembunyi-sembunyi juga? Khusus untuk keluarga jangan sembunyi-sembunyi, Pak. Khusus untuk orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita, sepupu, keponakan, pak cik, pak wak, siapa saja, jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Rasulullah mengatakan sedekahmu kepada orang yang tidak punya hubungan nasab hanya berpahala sedekah. Sedekahmu kepada yang punya keluarga, yang berhubungan keluarga, berhubungan darah, dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Sekarang masalahnya kalau kita sembunyi-sembunyi, bagaimana bisa nyambung silaturahim? Sedangkan dia tidak pernah tahu. Padahal dengan kita menampakkannya,
Dia yang dulu marah ke kita, suuzan ke kita, anak kemun kakaya elok semai, pernah ingat katanya, kata dia. Cuba lihat tu, anak kuman kita di Lok Semawi, udah kaya, bahkan udah pensiun tu pun, contoh. Dulu misal kerjanya di mana, di perhubungan misal contohnya, contoh. Kau pensiun tadi, nak mijuk katanya, kata dia, kan begitu contohnya. Lalu kemudian tiba-tiba kita datang, kita bawa Masya Allah macam-macam, kita bawa minyak kita, kita nggak mungkin bawa minyak orang kan, kita bawa minyak kita 4 kilo, kita bawa gula, kita bawa terus tiap-tiap bulan kita sedekahkan segala macam. Itu orang saudara kita yang bersuuzan yang dulu mengabarkan pun ada ingat katanya, langsung berubah keadaannya. Ternyata hana lagi katanya fikir, ternyata tidak seperti yang kita fikirkan. Dia orangnya baik, selama ini mungkin sibuk saja dalam kerjanya. Alhamdulillah ketika sudah pensiun dia mulai memikirkan kita. Itu menunjukkan apa? Dia berhasil merekatkan kembali silaturahim dengan sedekahnya. Ini kalau sembunyi-sembunyi tidak dapat itu, walaupun Allah tetap beri silaturahimnya, tapi tidak dapat efek baiknya, tidak dapat. Maka dengan keluarga jangan sembunyi-sembunyi, kasih tahu nyolong miwa nyempat sedekah rilong biar dia bertambah sayang ke kita, dan kita pun ketika disayanginya bertambah sayang ke dia. Jadi jangan sampai kirim amplop dari hamba Allah padahal dari keponakan. Dia masih terus memikirkan hanya kebut di keponakannya, hanya kebut anak kemunnya, tidak bisa buat itu dia. Jadi jemaah melakukan Allah, khusus keluarga jangan disembunyikan, nampakkanlah. Tapi kan tidak dibarengi dengan sifat ria. Menampakkan itu supaya tersambung silaturahim dengan baik. Kalau kita ada tetangga, mungkin jarang kita sedekah karena kita banyaknya sedekah ke keluarga. Ini sebenarnya keluarga memang diutamakan. Cuma sesekali jangan lupa bersedekah kepada orang-orang yang berada di sekitaran kita. Jadi kalau bahasa yang lebih elegannya adalah seimbangkan antara sedekah ke keluarga dengan sedekah ke lingkungan sekitar. Karena sedekah keluarga menyambung silaturahim, selain pahala sedekah, lingkungan sekitar pun mereka menjadi perhatian Allah dan Nabi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang kaya tidak beriman, maksudnya tidak disebut beriman orang kaya yang tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Maka orang kaya itu walaupun berjamaah 5 waktu, walaupun umrah sudah 2,5 kali, walaupun haji sudah 2 kali, walaupun zakat tak selalu dia ingat, tapi kalau dia biarkan tetangganya miskin, maka dia disebut tak beriman. Makanya tetap pelihara dengan hubungan orang-orang sekitaran. Jadi seimbangkan saja. Bulan kalau kita gaji banyak, yang ke keluarga tetap kita beri, ke tetangga tetap kita beri. Lihat tergantung model tetangganya, Pak. Kalau miskinnya sangat miskin, tolonglah sampai memberikan makan, kasih beras tiap-tiap bulan. Itu Masya Allah luar biasa pahalanya. Tapi kalau tetangganya bukan tetangga miskin, sering-seringlah berbagi hadiah. Itu juga dihitung sedekah. Masak kuah kari kambing, taruh dalam mangkok, bagi sedikit untuk tetangga. Kuahnya saja, kambingnya tidak ada dalam kuah itu. Kata tetangga, kurang aja, hanya tapi hijau, tapi kuah kambing asuh hana bacut bi. Itu dah betul juga kalau sudah begitu. Kita dianggap kambing juga kalau begitu. Lagi kambing kurang hanya kebun aja. Tapi kata Rasulullah, berbagilah walaupun dengan semangkok kuah, tapi kita sudah dianggap orang yang baik dengan tetangga kita. Apakah rezeki itu walaupun kita tidak cari, apakah tetap akan turun, tetap akan kita dapatkan, ataukah kita harus mencari jalan-jalan melalui iman, takwa dan selain-lain itu? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, rezeki itu ditetapkan. Rezeki itu sebenarnya bukan dicari, tetapi ditetapkan oleh Allah. Dan itu nanti berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Dari umur 40 hari dalam kandungan, Allah telah tetapkan dalam darah kita, dalam catatan kita, bukan dalam darah, dalam catatan kita, termasuklah rezeki. Nah,
Jadi yang kita cari ini untuk apa? Itu hanya untuk mempercepat turunnya kuota tersebut. Ada usaha cepat turunnya, tak ada usaha turun juga. Wa in abta' anha, kata Rasulullah, walaupun engkau lambat tetap turun. Makanya rezeki itu cara mendapatkannya itu ada beberapa model, Bapak Ibu. Ya. Ada yang dilakukan dengan usaha. Jadi kalau tamatan S1 itu lebih mudah cari rezeki daripada tamatan SD. Berarti usahanya adalah dengan cara kuliah. Orang yang punya skill mau belajar buat HP, belajar bengkel, rezekinya lebih mudah daripada yang tak mau belajar apapun. Tetapi itu tidak menghilangkan rezeki dari orang yang telah ditetapkan rezekinya. Nanti ada yang modal rezeki dia dapatkan karena dia taat kepada Allah, yaitu ketakwaan. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau Siti Maryam, Siti Maryam itu dapat rezeki karena ketakwaannya. Duduk dalam mihrab, Pak. Siti Maryam itu kerja di mana, Pak? PNS, P3K? Tak ada, duduk di mihrab. Allah kirimkan rezeki, dikirimkan buah-buahan ke mihrabnya. Itu orang yang bertakwa. Jadi ada beberapa kategori, semuanya ada 8 kategori, Pak, macam-macam cara. Nah, bagi orang yang tak mau berusaha apapun, tidur saja, Pak, apakah dia hilang rezeki yang telah ditetapkan dalam tubuhnya? Tidak. Tidak akan hilang, tapi terlambat datangnya. Dia tidak mau berusaha apapun. Makanya Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Kata Allah, semua makhluk Allah yang melata di muka bumi, wa ma min dabbah illa 'ala Allah rizquha, pasti sudah Allah tetapkan rezekinya. Semua yang melata, sampai cacing di dalam batu itu wajib dapat rezeki. Dan bahkan Allah sudah kasih tahu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana mereka berada. Mau dalam laut, mau di ujung bumi, mau di kutub utara, Allah tahu di mana makhluk-makhluknya berada. Wa mustawda'aha, dan sudah ada gudang tempat menyimpan rezeki mereka. Hati baik dia fikir bahawa Allah dengar ke semikir. Jadi jangan kita fikir bahawa Allah berfikir ni untuk yang di kutub utara belum dapat kat mana, lalu dipanggil malaikat. Ni kat mana, ni di sana, ni enggak. Wa mustawda'aha, semua sudah disimpan Allah untuk semua makhluknya. Makanya orang yang tidur-tidur saja pun dapat rezeki, cuma telat. Lain sudah kahwin, dia tak kahwin-kahwin. Gaduh dengan untuk mahar saja dia tak tahu cari di mana, tapi tetap datang. Kalaupun dia sakit, tercampak di kamarnya, maka datanglah tetangganya, mengetuk pintu rumahnya, mendapatkan dia sudah hampir pingsan, dibawa ke rumah sakit, lalu mengalirlah infus di tubuhnya. Ini akan mulai tambang lam. Makanya yang malas-malas tu tetap dapat rezeki, cuma ya hidupnya begitu-begitu, Pak. Terdengar-dengar panjang, ngai jakrung lipat-lipat dari bengah duk ke rumah, Pak. Muka mengkerok sabi-sabi. Dia tetap dapat, cuma terlambat. Dia terlambat sekali. Selama ini dihidupkan orang tuanya. Kapan rezeki menjadi milik dia? Ketika bapaknya meninggal, dapat warisan. Itulah rezeki dia. Jadi orang-orang yang begini dia banyak doa, ya Allah ni pelbagai ya kalau meninggal ni pelbagai gitu. Jadi semua rezeki telah ditetapkan. Tak kerja pun tetap dapat, Pak. Cuma resikonya iaitu tadi, kita tidak bisa men-setting keinginan-keinginan kita. Maka tetap disuruh berikhtiar, berusaha. Ditetapkan Allah di dalam tubuh 4 perkara: rezeki, ajal, syaqiyun aw sa'id, bahagia atau tidak bahagia. Maksudnya tidak akan mati seorang hamba kecuali rezekinya telah sempurna. Ditetapkan bersamaan ajal dengan rezeki. Tidak akan mati seorang hamba kecuali dia menghabiskan kuota rezekinya, dan tidak akan dia mendapat
dan dia terus-terusan mendapat rezeki sampai datang ajalnya. Makanya disamakan antara rezeki dan ajal. Menyukatruk watai kena mati berarti hinan Allah pahabih pe yang kagegarih ada gedanya dalam rezeki. Nah, sedangkan kalimat syaqiyun wa sa'id, bahagia atau tidak bahagia, itu nanti pak pembahasannya akidah tentang surga dan neraka. Kita ini telah ditetapkan nasib kita. Cuma jangan salah faham, ini ceritanya panjang. Sedangkan bunyi tet-tet sudah berbunyi apa ya? Jadi jangan fikir Allah menzalimi kita dengan menetapkan kita masuk neraka. Tidak, ya. Tetap itu perjuangan, diberikan otak oleh Allah, diberikan akal, diturunkan Rasul. Kitalah yang berjuang untuk mendapatkan surga dan neraka.